Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Situmorang, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Ruang BKIB. Langsung saja, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih sekarang telah memberikan kita berupa nikmat, kesehatan dan kesempatan, dan berupa nikmat iman sehingga kita bisa mengadakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW bilafzi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syafaat beliaulah yang kita harap di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu fikih kontemporer yaitu Bapak Jilparoni SSI MA, dan yang saya sayangi kawan-kawan seperjuangan. Langsung saja masuk kita kepada pembahasan, yaitu judul saya Hukum Kloning pada Manusia. Istilah kloning ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata klon yang berarti tangkai. Klon ini adalah suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk melalui pembelahan yang berulang atau aseksual dari satu sel ke sel yang akan dituju. Sedangkan cloning berasal dari bahasa Inggris, yaitu cloning, yang mana itu ialah usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual. Cloning ini adalah upaya untuk menduplikasi genetik yang dari satu sama lain dengan induknya organisme yang menggantikan inti sel dari sel telur dengan inti sel organisme yang lain. Baiklah, masuk saja kita langsung kepada pembahasan, yaitu hukum kloning pada manusia. Istilah cloning ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata klon yang berarti tangkai, di mana klon ini adalah suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk melalui pembelahan yang berulang atau aseksual dari satu sel. Sedangkan cloning juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu cloning, yang mana artinya usaha untuk menciptakan duplikat dari suatu organisme melalui proses aseksual. Menurut Abdul Al-Mutahi Al-Bayyumi, seorang ulama terkemuka dan sebagai guru besar Universitas Al-Azhar di Mesir, mengemukakan fatwa haram terhadap cloning manusia. Walaupun ajaran Islam mendorong kaum muslimin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti cloning, akan tetapi perkembangan tersebut tidak boleh yang membawa mudarat, apalagi merendahkan derajat manusia sendiri. Karena misalkan dalam cloning proses pembuahan atau aseksual tanpa memerlukan sperma dari pihak laki-laki serta induk betinanya, sebab bukan yang punya donor sel tetapi induk betina titipan. Begitu juga menurut Faust Jones Falus II yang mengeluarkan pernyataan tentang teknologi cloning sebagai proyek membahayakan manusia. Dan juga menurut para ahli ulama juga, Ki Haji Ali Mustafa mengemukakan dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa Organisasi Konferensi Islam atau disebut OKI pernah menempatkan bahwa cloning pada manusia itu hukumnya haram, sedangkan cloning terhadap hewan itu atau tumbuhan hukumnya diperbolehkan. Dasar hukum cloning dalam Al-Quran. Proses penciptaan manusia sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran.
melalui sunnatullah yang di dalam Al-Quran seperti surah Al-Fatah ayat 48 yang berbunyi yaitu manusia suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Berdasarkan kutipan arti di atas dapat dikemukakan bahwa cloning bukan semata-mata didasarkan kepada ketidaksamaan proses reproduksi manusia secara alami dengan proses cloning manusia, akan tetapi lebih difokuskan pada fenomena yang akan melekat pada manusia hasil cloning tersebut. Baiklah, dalam perspektif hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang merupakan hasil reproduksi alami atau rekayasa reproduksi melalui bayi tabung. Dilaksanakannya perkawinan, sedangkan anak yang sah yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Anak yang berasal dari reproduksi yang terjadi sebelum perkawinan namun lahir setelah ibunya melangsungkan perkawinan. Undang-undang juga pernah menyinggung mengenai penggunaan inseminasi buatan, baik bayi tabung maupun cloning pada manusia. Keberadaan anak yang sah dihasilkan reproduksi buatan itu disyaratkan dalam pasal 99 Komplikasi Hukum Islam KHI bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dan yang kedua yaitu hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kemudian diletakkan di dalam rahim domba betina, sel telur tersebut akan terpencar seperti sel telur yang dibuahi. Setelah itu terbentuklah janin bayi domba sebagaimana umumnya, sampailah ia terlahir sangat mirip dengan domba yang dikloning atau domba asalnya dia bermula dalam domba Dolby tersebut. Dalam sikap Islam terhadap cloning, di dalam Al-Quran mengisyaratkan adanya intervensi manusia di dalam proses reproduksi manusia. Terdapat dalam surah Al-Maimunah ayat 13-14 yang artinya yaitu kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami jadikan bungkus daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Dalam ayat ini mengisyaratkan manusia ada 3 unsur, yaitu unsur jasad, unsur nyawa, dan unsur roh. Lanjut kita kepada pembahasan yaitu cloning yang dibolehkan pada manusia. Cloning untuk pengobatan di sini akan terwujud masalah, yaitu batas kebolehan cloning untuk mengobati penyakit. Jika dimungkinkan melakukan cloning terhadap anggota tubuh tertentu seperti jantung, hati, ginjal, atau yang lainnya untuk memanfaatkan membentuknya tanpa merugikan orang lain. Hal ini dibolehkan dalam agama, bukan dalam kondisi tertentu diwajibkan, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan manusia terhadapnya. Berbagai kekhawatiran yang akan membayangi proses cloning manusia, antara lainnya tingginya frekuensi mutasi pada gen produksi cloning. Efeknya nanti akan terlihat pada beberapa waktu kemudian. Lain halnya seperti cloning sel organ tubuh tertentu. Untuk keperluan pengobatan ini, hal ini memerlukan pembebasan lebih
lebih mikro. Mungkin hal ini bisa dihubungkan dengan pencangkokan organ tubuh yang sudah ada hukumnya di masyarakat. Jika kita mempertimbangkan seluruh aspek yang akan muncul dari cloning manusia, sebagaimana disebutkan yang tadi di atas, maka dapat kita pertimbangkan usul fikih dijadikan dasar bahwa jika sesuatu itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka sesuatu itu tidak perlu ditolak, apakah dibolehkan ataupun diharamkan dan makruh. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa pembahasan hukum cloning pada manusia ini bahwa cloning merupakan teknologi reproduksi manusia atau makhluk hidup secara aseksual. Dalam hal ini reproduksi manusia secara cloning mendayunkan potensi sel telur atau sel tubuh manusia yang telah dihilangkan inti selnya. Ternyata berpotensi ini seperti sperma mampu membuahi sel telur wanita yang telah mandul. Kesuksesan cloning pada hewan, tumbuhan, dan pada manusia dasarnya telah sesuai dengan sunnatullah. Namun demikian tidak menjadi justifikasi hukum Islam terhadap cloning pada manusia. Baiklah, materi yang tadinya itu ialah penutupan dari materi saya. Jika ada kurang dan janggalnya dalam penyampaian materi saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada audiens dan pendengarnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.